Senioritas dalam konotasi negatif di kalangan santri masih menjadi pemicu maraknya kekerasan di lingkungan pesantren. Dorongan evaluasi pengasuhan di lingkungan pendidikan berbasis asrama pun mengemuka guna melindungi anak didik dari kekerasan. Kematian seorang santri bernama Albar Mahdi akibat dianiaya oleh dua seniornya di pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur kian mengungkap sisi gelap kehidupan di pondok pesantren. Awalnya pihak pesantren sempat terkesan menutupi sebab tewasnya Albar. Jadi anak pertama ibu ini meninggal di suatu pesantren, diduga korban penganiayaan. Adalah pihak keluarga korban yang merasa janggal hingga mengambil langkah hukum. Dari hasil autopsi yang digelar tim forensik, polisi menemukan adanya luka memar akibat pukulan benda tumpul. Cukup di anak saya, aku kepengen dunia pendidikan jangan pakai kekerasan, jangan pakai fisik. Cukup di anak saya. Setelah melakukan rangkaian penyidikan, polisi akhirnya menetapkan dua santri sebagai tersangka. Penganiayaan terhadap korban rupanya dipicu hilangnya peralatan untuk keperluan kemah pramuka. Korban sebagai ketua panitia dianggap lalai dan jadi sasaran kekesalan para tersangka. Atas peristiwa yang menimpa Albar Mahdi, akhirnya pihak Ponpes Gontor menyampaikan permintaan maaf dan bela sungkawa. Mereka pun menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke penegak hukum. Tindak kekerasan di lingkungan pesantren jugalah yang membuat seorang santri pondok pesantren di Jalan Hashim Ashari, Tangerang, Banten hilang nyawa. Santri bernama Rio Andika itu menghembuskan napas terakhirnya dengan kondisi luka lebam di sekujur tubuh akibat tindakan keji santri lain. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 12 tersangka penganiaya korban. Usia mereka berkisar antara 13 hingga 15 tahun. Tersinggung dengan cara korban membangunkan salah satu tersangka jadi penyebab penganiayaan terjadi. Keluarga korban yang tak terima menuntut pihak Ponpes juga bertanggung jawab karena dianggap lalai mengawasi para santri hingga tindakan kriminalitas bisa terjadi. Jelas itu lalai, berarti kan tidak bisa mengawasi santri-santrinya dia, dan itu harus bertanggung jawab penuh, kan? Nah, itu kan yang namanya pesantren itu ada mendidik watak anak jauh lebih baik, bukan jadi pembunuh, kan? Menguak kasus kekerasan di pesantren dalam 2 bulan terakhir ibarat mengupas bawang. Semakin dikupas, semakin membuat air mata berlinang. Lemahnya sistem pengawasan di pesantren dinilai jadi salah satu sebab maraknya kekerasan terhadap santri. Di pondok pesantren itu pengawasannya diserahkan ke santri senior. Lalu saya mau bertanya, seberapa pihak Ponpes memberikan hak kepada si santri senior untuk melakukan bentak-bentak, menghukum santri yang junior, memukul? Itu ada nggak batasan? Melarang nggak? Kalau kemudian terserah kalian mau ngapain, bahaya banget. Tak ingin terus terulang, Kementerian Agama mengaku akan mengevaluasi pola pengasuhan pesantren. Memang yang kami lihat yang kurang dari pendidikan berbasis asrama ya seperti pesantren atau boarding school yang lain ini, pola pengasuhan. Jadi anak ini bukan hanya di situ dititipkan, bukan untuk hanya dididik saja, tetapi juga titip diasuh. Di sisi lain, harus diakui kentalnya senioritas di lingkungan pesantren masih jadi kendala. Untuk itu dibutuhkan komitmen pengelola pesantren dalam menegakkan aturan. Itu akan efektif jika disiapkan katakanlah pengasuh yang memadai, rasionalitas kuantitas pengasuh dengan jumlah santri, kemudian dalam konteks pesantren-pesantren yang besar mungkin sudah seharusnya memasang CCTV ya supaya terkontrol. Sudah waktunya tindak kekerasan di pondok pesantren ditangani serius. Jangan hanya berhenti pada keprihatinan dan wacana perubahan. Perlu segera diwujudkan terutama oleh pengelola pesantren. Agar citra pondok pesantren sebagai tempat menimba ilmu dan wadah pembentukan pribadi berakhlak baik kembali bisa ditegakkan. Tim Liputan melaporkan.